sekali Pak, alhamdulillah. Nggak nyangka Pak, seumur hidupnya kan baru sekarang Pak ketemu Pak Presiden langsung. Pemerintah resmi memutuskan untuk kembali impor beras. Volume impor beras kali ini mencapai 2 juta ton. Berdasarkan salinan surat penugasan yang diterima Tempo, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Edy telah memerintahkan Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras sampai Desember 2023. Keputusan impor beras 2 juta ton itu juga sudah dikonfirmasi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Saat ditemui di kantor Kementerian Koperasi dan UMKM, Zulkifli Hasan mengatakan impor beras telah disetujui dalam rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait. Adapun dalam surat penugasan tersebut, Arief mengatakan impor beras sebanyak 500.000 ton pertama akan dilaksanakan secepatnya. Ia menjelaskan tambahan pasokan beras itu dapat digunakan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan beras. Selain itu, impor beras juga akan digunakan untuk kebutuhan bantuan pangan kepada 21 juta keluarga penerima manfaat bantuan sosial pemerintah. Beras impor itu juga akan digunakan untuk kebutuhan lainnya seperti yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan. Arief berujar, pengadaan beras dari luar negeri tersebut juga tetap memperhatikan kepentingan produsen dalam negeri. Menurutnya, keputusan itu juga memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola yang baik dan good governance, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut berbeda dengan Anies Baswedan. Kunjungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang melakukan panen raya di Cilacap bukan berarti stok beras di ibu kota menipis. Namun, Gubernur DKI Jakarta datang ke Cilacap untuk memastikan kerjasama yang sudah dilakukan beberapa tahun belakangan berjalan dan suplainya tidak terganggu. Stok beras di DKI Jakarta cukup menjelang Hari Raya Idul Fitri. Saat ini, stok beras di Pasar Induk Cipinang sebanyak 56.000 ton. Jumlah itu lebih banyak dari standar aman stok beras dalam kondisi normal di Pasar Induk Cipinang, yaitu 40.000 ton. Stok sebanyak 56.000 ton itu juga sudah cukup untuk mengantisipasi berbagai hal selain Hari Raya Idul Fitri, seperti kemungkinan suplai yang tidak lancar maupun petani yang tidak panen. Selama pandemi, tidak terjadi gangguan suplai beras, khususnya kepada warga. Food Station menyalurkan beras kepada warga melalui pasar modern, pasar tradisional, serta pasar murah. Adapun pasar murah diadakan di 2 kelurahan setiap harinya, yaitu berkeliling ke kantong-kantong masyarakat yang membutuhkan pangan dengan harga yang murah. Stok sebanyak 56.000 ton itu juga sudah cukup untuk mengantisipasi berbagai hal selain Hari Raya Idul Fitri, seperti kemungkinan suplai yang tidak lancar maupun petani yang tidak panen. Selain itu, Anies Baswedan yang melakukan kegiatan atau safari ke sejumlah daerah untuk menggarap potensi kerjasama pangan dengan daerah khususnya hasil pertanian seperti stok beras. Pengamat menilai, ini juga ada kaitannya dengan Pilpres 2024. Dalam safari ke sejumlah daerah itu, Anies sempat bertemu dengan kepala daerah seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Aktivitas Anies ke daerah bisa ditafsirkan 2 hal. Pertama, Anies sedang menunjukkan kepada pemerintah pusat bagaimana cara mengelola pangan. Meskipun DKI Jakarta tidak memiliki lahan, tapi ia tunjukkan politik kemitraan dengan daerah untuk suplai pangan tersebut. Kondisi ini jelas politis meskipun terkait kinerja, tetapi Anies jelas memanfaatkan momentum untuk mendulang populisme. Kedua, ada upaya menyelam sambil minum air yang dilakukan Anies. Artinya, ia bekerja sambil membangun jaringan dan konsolidasi personal menuju kontestasi Pilpres 2024. Anies tidak mungkin turun langsung menangani urusan BUMD jika ia tidak melihat peluang popularitas dan elektabilitas. Beras yang dibagikan ini adalah beras yang berasal dari Gapoktan, gabungan kelompok tani di Indramayu, Kerawang, Lampung, Ngawi, Sumedang, dan Garut. Lanjutkan apa yang sudah kita rintis selama ini, bahwa sentra-sentra penghasil beras kita bekerja bersama dan menyerap produksinya untuk dimanfaatkan di Jakarta. Bagi mereka yang sedang melakukan isoman, bagi mereka yang kurang mampu, gerakan berbagi untuk warga dilakukan secara door to door. Tujuannya adalah agar bantuan sembako ini bisa tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan.
Anies juga menjelaskan, bantuan itu merupakan bentuk dari kerjasama antar daerah rintisan Pemprov DKI Jakarta melalui Food Station Cipinang Jaya. Di satu sisi, membantu keluarga yang terdampak di ibu kota, di sisi lain, bekerja sama langsung dengan Gapoktan di berbagai daerah dan membantu menggerakkan perekonomian petani daerah. Ini merupakan bagian dari bantuan sosial masyarakat di Jakarta dengan total penerima sebanyak 1 juta keluarga. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian memposting kegiatannya saat meninjau persiapan pendistribusian beras bansos itu di Pasar Induk Beras Cipinang. Anies membagikan beberapa foto saat berada di dalam gudang dan pelepasan truk pendistribusian beras bansos. Postingan ini langsung mendapatkan beragam tanggapan dari warganet. Salah satunya akun Facebook Muhammad Izrail. Ini jawaban Pemprov DKI Jakarta kepada mereka yang telah mengecam kunjungan Bapak Anies Baswedan ke Ngawi, Sumedang, dan sentra-sentra tanaman pangan demi membangun kolaborasi untuk ketahanan pangan DKI Jakarta. Semoga Pemprov DKI Jakarta mampu memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Para pengecam yang terdampak pandemi juga dibantu kan Pak? Kasihan, saat ini mereka seringkali pura-pura bahagia kehidupannya karena termakan ilusi. Selain itu, ada juga yang berkomentar, Barakallah Pak Anies Baswedan, dari tadi nyari foto Bapak yang sendirian kok nggak ada. Bapak emang top. Bapak selalu menunjukkan bahwa Bapak kerja dalam tim bukan sendirian. Keren Pak, pemimpin yang patut dicontoh, yang selalu menghargai kerja keras bawahannya. Kali ini kita bicara tentang safari politik beras Anies Baswedan ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya ingin menyampaikan beberapa poin dalam hal ini. Saya langsung to the point saja. Yang pertama adalah saya menilai bahwa perjalanan ini tidak murni untuk mengamankan suplai beras di DKI Jakarta, karena Jakarta tidak pernah kekurangan suplai beras sejak zaman penjajahan. Yang kedua, bahwa perjalanan ini nuansa politisnya sangat tinggi karena baru dilakukan Anies Baswedan di masa-masa akhir jabatannya mau berakhir. Kenapa tidak dari dulu kalau memang dia punya niat untuk mengamankan suplai beras atau menyediakan beras murah? Jadi ini hanya topeng politik. Pertanyaan saya, siapa yang membiayai perjalanan Anies Baswedan ke Jawa Timur dan Jawa Tengah? Apakah pengusaha? Kalau pengusaha berarti itu adalah gratifikasi. PK harus bertindak karena itu korupsi. Kalau pembiayaan perjalanan itu adalah APBD DKI Jakarta, maka Anies patut diduga dan dituduh telah melanggar etika pejabat negara. Dia berkampanye politik tidak mengajukan cuti. Kalau memang Anies mau mengelak bahwa itu bukan dia, mestinya pada saat dia sampai di Solo ada panduk bertuliskan jomblo kemenangan Anies Baswedan 2024 itu, harusnya dia minta kepada pengusaha itu, Mas, turunkan dong, saya kesini dalam rangka perjalanan seorang gubernur, bukan untuk pencapresan. Tetapi mengapa Anies membiarkannya? Karena dia menikmati itu, senang dengan itu, bahkan dia berfoto di situ. Artinya apa? Dia melakukan rangkaian politik tidak cuti dan dibiayai oleh APBD. Ini juga korupsi. Memang sebelumnya Anies Baswedan mendapatkan kritikan yang luar biasa dari buzzer-buzzer politik karena kunjungannya keluar daerah DKI Jakarta. Meskipun begitu, sekarang nampak hasilnya.